Pagi itu, lonceng sekolah berdentang pelan, bersatu dengan suara langkah kaki para siswa yang bergegas masuk ke gerbang. Seragam rapi, tas di punggung, wajah penuh harap akan hari baru. Suara siswa bersahutan mengisi ruangan dengan ritme yang biasa. Lalu guru itu berhenti sejenak. Ia menatap daftar absen, lalu mengangkat wajahnya ke arah bangku di barisan depan. Bangku itu kosong. Tas tidak ada. Kursi sedikit terdorong ke dalam, seolah belum pernah diduduki pagi ini. Namun di antara keramaian itu, ada satu langkah yang berhenti. Seorang siswa berdiri mematung di depan gerbang sekolah. Matanya menatap ke dalam halaman, ruang kelas, teman-teman, dan rutinitas yang terasa semakin jauh dari dirinya. Perlahan ia menarik napas, lalu berbalik arah. Waktu berlalu tanpa arah. Di sebuah sudut kota, ia duduk sendiri, menatap kosong, sementara jam di pergelangan tangannya terus berdetak. Ia menoleh ke arah jalan, lalu memilih berbelok menjauh dari sekolah. Dengan tangan di saku dan tas menggantung di satu bahu, ia berjalan tanpa tujuan pasti, hingga langkahnya berhenti di sebuah warkop kecil di pinggir jalan. Asap kopi panas mengepul, suara sendok beradu dengan gelas, dan televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Pagi menjelang siang, warkop kecil itu semakin ramai. Suara sendok beradu dengan gelas, bercampur aroma kopi hitam yang pekat. Di sudut ruangan, di dinding, televisi menyala. Seorang pembawa acara berita sedang tersenyum bangga, menyiarkan berita terkini. Pemirsa, berikut prestasi membanggakan dari seorang siswa yang berhasil meraih juara tingkat nasional. Dengan ketekunan belajar dan kedisiplinan hadir di sekolah, ia membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Seorang guru masuk. Pandangannya langsung tertuju pada siswa itu. Ia tidak langsung berbicara, hanya ikut melirik ke arah televisi, lalu kembali menatap siswanya. Guru itu duduk di sampingnya. Bapak dulu juga pernah ingin berhenti sekolah, tapi ada guru yang menahan saya dan saya kaji ternyata seberapa besar pentingnya pendidikan. Sekolah bukan menjanjikan kaya, nak. Tapi tanpa sekolah, pilihan adalah salah satu titik di masa depan. Lampu ruang tamu menyala redup. Jam dinding berdetak pelan, memecah keheningan. Di sudut ruangan, kedua orang tua tertidur di meja kayu, masih mengenakan pakaian kerja yang lusuh. Napasnya teratur, namun berat. Wajahnya menyimpan lelah yang tidak sempat diceritakan. Di atas meja, tergeletak buku-buku yang sudah berdebu, seakan tidak pernah tersentuh. Hasil jeripayahnya seharian tidak banyak, tapi cukup untuk satu hal yang selalu ia jaga: biaya sekolah anaknya. Dan harapan yang terjaga agar anaknya tetap bisa bersekolah. Sekolah merupakan tempat kita belajar banyak hal. Selamat pagi, Pak Dharma. Kamu kelihatan senang sekali hari ini. Iya, Pak, saya senang bertemu Bapak. Bagus, semangat terus ya. Tidak semua perubahan dimulai dengan teriakan. Sebagian lahir dari hati yang akhirnya terbuka. Hebat, kita Dalam juara jiwa lagi. yang mantap Tim dan kita paling hati top. penuh Ayo, tekad, kantin bareng. ia Seru berjanji. tuh, siapa duluan? Aku akan Tentu melangkah, bukan untuk melarikan Aku diri, ingin jadi tapi polisi, untuk atau menjemput dokter, masa atau depanku. insinyur. Hari Bapak ini dengan ia adil memilih hadir. menyembuhkan orang-orang yang Dan sakit, dari bangun satu masa kehadiran depan yang itu, lebih baik. masa depan mulai ditulis kembali.